penjualan dan pemeriksaan ini yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada terdapat kelainan pada Bapak ya. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan, saya mau terlebih dahulu pada pemeriksaan ini mungkin akan terasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, terima kasih karena sudah bersedia. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya izin melakukan cuci tangan apakah terlebih dahulu, dan saya akan kembali dengan menggunakan saluran steril dan juga akan menggunakan apron. Nah, sembari menunggu saya cuci tangan, Bapak bisa persiapkan pada posisi pemeriksaan, yaitu memberikan badan ke arah kiri, lalu menekuk paha dan lutut kaki kiri ya Pak. Baik Pak, saya izin cuci tangan apakah terlebih dahulu. Permisi. Untuk yang pertama yaitu saya akan melakukan inspeksi pada area sakrokoksidial, perianal dan juga anus. Oke, Bapak, jadi pada sel inspeksi yang saya lakukan tadi itu saya tidak menemukan adanya benjolan, ulkusnya juga tidak temukan, inflamasi ataupun kemerahan juga tidak temukan ya Bapak. Lanjut pada yang kedua, di sini saya akan menggunakan jari telunjuk saya. Jari telunjuk saya akan masukkan ke pada anus Bapak ya. Sebelumnya saya akan memberikan pada jari saya. Nah, setelah itu saya akan memasukkan ujung jari saya pada anus Bapak ya. Permisi ya Pak. Bapak bisa rileks ya Pak. Jadi yang pertama saya akan memasukkan jari ke anal saat sphincternya berrelaksasi. Selanjutnya saya akan memberikan pergerakan jari saya dan akan merasakan gerakan anus sphincternya atau kontraksi. Baiknya selanjutnya saya akan mulai memasukkan jari saya lagi sedalam mungkin dan melakukan rotasi searah dari berlawanan jari Pak untuk meraba dinding pada rektum. Jadi saya akan memutar jari ke arah anterior untuk meraba prostat ya Pak. Di sini saya sudah memperluas prostatnya dengan ukuran yang simetris. Selanjutnya saya akan mengeluarkan jari saya, mengeluarkan jari saya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada jari saya ya Pak, tepatnya di jari telunjuk saya yang sebelumnya saya masukkan pada anus Bapak. Di sini saya mendapatkan feses, namun tidak ditemukan darah ya Pak. Selanjutnya saya akan membersihkan area pemeriksaan yaitu pada anus Bapak dengan menggunakan tisu. Sebenarnya saya akan melepaskan tangan saya terlebih dahulu dan membuangnya ke membuangnya ke medis. Dan saya akan menutup tubuh Bapak dengan menggunakan sabut ya Pak. Baik Pak, sebelumnya saya izin mencuci tangan Bapak terlebih dahulu ya Pak. Baik Bapak, di sini saya sudah lakukan cuci tangan maka. Jadi untuk laporan hasil pemeriksaan telah saya lakukan dari awal hingga akhir. Jadi untuk yang pertama pada inspeksi perianal, pada inspeksi yang tadi tidak menemukan ada benjolan ataupun ada ruang kemerahan dan saya temukan. Lalu
pada saat ujian saya masukkan ke pada dalam Bapak itu untuk terus perjalanannya normal ya Pak, semuanya kuat, lalu muka juga halus, dan tidak ditemukan adanya masalah. Untuk evaluasi pada prospeknya itu ukurannya simetris ya Pak. Lalu pada yang terakhir yaitu saya melakukan inspeksi pada sarung tangan saya menemukan adanya feses, namun tidak saya temukan adanya darah ya Pak. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Oke baik Bapak, terima kasih. Pemeriksaan sudah selesai semua. Terima kasih sudah mempercayakan pekerjaan kepada saya. Saya selalu Bapak. Baik Bapak, terima kasih sudah menunggu. Jadi saya sudah mencuci langkah dan juga saya sudah berpasang apa yang sudah saya pakai tadi. Langsung lanjut saja ke laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tadi ya Pak. Jadi untuk yang pertama pada hasil pemeriksaan dari inspeksi yang telah saya lakukan pada saku sisir dan sekitarnya, saya tidak menemukan adanya benjolan, pemerahan atau yang lain ya Pak. Lalu lanjut pada penilaian pada spinter ani. Ini cukup normal ya Pak, untuk namanya juga kuat, untuk mukosanya juga halus. Lalu saya tidak menemukan adanya masa ya Pak. Lalu untuk evaluasi pada prostatnya itu untuk ukurannya juga normal ya Pak, ukurannya simetris. Lalu selanjutnya yang terakhir pada inspeksi pada sarung tangan, saya mendapatkan adanya feses, namun saya tidak menemukan adanya darah ya Pak. Oke Pak, jadi tersebut adalah laporan hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan tadi. Sebelumnya Pak ada pertanyaan? Oke baik Bapak, terima kasih. Baik Pak, untuk yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak untuk mempercayakan pemeriksaan ini kepada saya. Sehat selalu Bapak. Baik Bapak, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Dr. Haika. Sebelumnya boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Halim. Baik Bapak Halim, jadi Bapak pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan tiroid ya Bapak, yang tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat pembesaran pada tiroid Bapak atau pada sekitarnya, yaitu yang berada pada leher Bapak ya. Pada tindakan pada pemeriksaan ini akan sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik Pak, sebelumnya sebelum melakukan pemeriksaan saya izin cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu ya Pak. Baik Bapak, saya sudah kembali setelah mencuci tangan 6 langkah. Saya sudah menggunakan sarung tangan. Langsung saja pada pemeriksaan. Untuk sebelumnya posisi Bapak bisa duduk rileks ya Pak. Lalu kepalanya sedikit ditundukkan ya Pak. Lalu selanjutnya saya akan melakukan inspeksi ya pada keseluruhan tubuh Bapak. Oke, baik. Jadi dari inspeksi yang telah saya lakukan tidak didapatkan adanya tanda-tanda klinis ya Pak yang mengarah pada ke arah kelainan. Selanjutnya pemeriksaan selanjutnya saya yaitu pada wajah. Di sini yang pertama yaitu pada alis Bapak, lalu dan juga dengan kulit ya Pak. Oke, jadi pada alis Bapak tidak mengalami adanya kebotakan. Lalu untuk kulit, warna kulitnya juga merata ya Pak. Selanjutnya yaitu saya akan mengamati pada mata Bapak ya. Oke, baik Pak, di sini saya tidak mendapatkan adanya lip reaction, lalu tidak saya temukan inflamasi ataupun yang mengarah pada kelainan. Selanjutnya yang terakhir yaitu saya minta mata Bapak mengikuti arah gerakan tangan saya ya Pak. Permisi Pak ya, bisa diikuti arah gerakan tangan saya. Oke, Bapak, jadi dari hasil yang tadi, jadi tanya mata normal, tidak cuma ada tanda-tanda yang mengarah pada kelainan. Baik Bapak, selanjutnya yaitu pada pemeriksaan pada leher ya Pak. Untuk yang pertama saya akan mengamati terlebih dahulu pada leher Bapak. Saya akan mengamati di sini setelah saya amati di sini saya tidak mendapat adanya vena yang menonjol maupun adanya eritema. Lalu saya juga akan melakukan pengamatan dari samping ya Pak. Lalu dari depan saya juga akan
melakukan pengangkatan dari samping. Selanjutnya Bapak bisa menelan ludah sambil saya amati apakah terdapat pembesaran dan pembesaran itu ikut tergerak. Oke, baik Bapak, saat Bapak menelan ludah tadi saya tidak menemukan adanya pembesaran ya Pak. Lalu Bapak bisa menjulurkan lidah Pak. Di sini saya juga sambil mengamati apakah terdapat pembesaran ketika ada yang pembesaran ataupun di situ terdapat pembesaran yang bergerak ya Pak. Oke, di sini saya tidak mendapatkan adanya pembesaran ya Pak. Oke, baik Pak, pemeriksaan selanjutnya saya berada di belakang Bapak ya. Untuk yang pertama saya leher Bapak bisa sedikit fleksi ataupun menghadap ke atas Pak, sedikit saja. Lalu saya akan melakukan palpasi pada lobus tiroid beserta ismusnya dengan kedua tangan saya. Jadi setelah itu saya lakukan palpasi per lobus satu per satu. Saya juga akan gunakan tangan lain untuk meretraksi otot sternocleidomastoideus agar mudah menilai. Oke, baik, selanjutnya saya akan melakukan penilaian kelenjar tiroid dari ukuran. Jadi untuk ukuran simetris juga, dan apakah terdapat nyeri tekan Pak? Tidak ada. Oke, baik, jadi pada ini termasuk pada normal ya, tidak ada, untuk ukurannya juga normal, simetris, dan juga tidak terdapatkan nyeri tekan. Selanjutnya Bapak bisa menelan ludah. Di sini saya sambil palpasi pada tiroidnya kembali. Oke Pak. Lalu setelah itu Bapak bisa menjulurkan lidah Pak sambil saya memeriksa palpasi. Oke. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada kelenjar getah bening di leher untuk mengetahui adanya limfadenopati. Di sini saya tidak mendapatkan adanya limfadenopati ya Pak. Saya tidak mendapatkan adanya limfadenopati. Jadi saya sudah berada di depan Bapak ya untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Jadi pada pemeriksaan selanjutnya ini saya akan melakukan palpasi pada trakea Bapak ya. Oke, jadi palpasi yang telah saya dapatkan yaitu untuk trakea tidak mengalami deviasi ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi ya pada daerah incisura sternalis. Permisi Pak. Oke, jadi hasil dari perkusi yang telah saya dapatkan untuk suaranya yaitu sonor ya Pak, yang berarti normal. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada tiap lobus. Oke, jadi pada hasil auskultasi yang telah saya lakukan untuk suara pada lobusnya normal ya Pak. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada tangan Bapak ya. Sebelumnya bisa mengangkat telapak tangannya Pak. Oke, di sini saya akan mengamati pada telapak tangan Bapak. Oke, setelah saya amati performa eritema dan juga tidak dapat adanya sianosis ya Pak. Selanjutnya saya akan meraba pada nadi Bapak ya. Ini siapa? Oke, jadi pada nadi Bapak ini tidak ditemukan adanya takikardia ataupun bradykardia ya Pak. Selanjutnya Bapak bisa meluruskan tangannya ke depan. Di sini saya akan menaruh kertas ya Pak, yaitu tujuannya untuk mengamati apakah ada tremor halus yang terjadi pada gerakan yang pada kertasnya. Oke Pak, setelah saya amati pada kertas tidak ada gerakannya, yaitu yang menandakan kalau Bapak tidak mengalami tremor ya Pak. Event itu tremor halus. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks bicep ya Pak. Saya akan menggunakan color reflex. Permisi ya Pak. Tangannya bisa relax saja ya Pak. Oke,
Oke, baik Bapak, terima kasih. Jadi untuk pemeriksaan pada refleks bicepnya normal ya Pak, dalam batas normal. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan tungkai ya Bapak. Untuk sebelumnya pada semua melakukan pemeriksaan, saya himbau untuk Bapak memposisikan diri yaitu pada posisi berbaring ya Pak. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya untuk yang pertama saya akan mengamati pada tungkai Bapak ya. Permisi ya Bapak, saya arahkan ke atas sedikit pada celananya. Yang satunya juga Pak, permisi ya. Oke, jadi setelah saya amati, di sini saya tidak terdapat pretibial myxoedema dan juga tidak terdapat adanya nodul ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada refleks tendon Achilles ya Pak. Bapak bisa menolak sedikit kakinya, ditumpangkan sedikit ke arah kaki satunya ya Pak, seperti ini. Baik, di sini saya akan menggunakan palu refleks. Oke, baik Bapak, untuk satunya misi ya Pak. Relax ya Pak. Bisa diluruskan kembali kakinya. Selanjutnya pada pemeriksaan yang terakhir, Bapak bisa memposisikan diri berdiri ya Pak. Ya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya Bapak bisa menghilangkan kedua tangan di depan dada Pak. Jadi di sini saya melihat tidak adanya proximal myopathy ya Pak. Jadi baik Bapak, sebelumnya seluruh rangkaian pemeriksaan sudah selesai dan untuk hasilnya dari awal sampai dengan akhir itu lumayan normal ya, yang dimana tidak didapatkan adanya pembesaran kelenjar tiroid maupun pembesaran KGB. Lalu juga dari refleks Bapak juga normal. Selanjutnya untuk pada tidak ditemukan adanya tremor halus, lalu gerakan matanya juga normal ya Pak. Untuk alis juga tidak mengalami adanya botakan. Baik Bapak, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik Bapak. Sebelum mengakhiri pemeriksaan, saya akan mencuci tangan mata terlebih dahulu. Terima kasih Bapak sudah mempercayakan pemeriksaan ini pada saya. Baik Bapak.